NANI?! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pemotongan dan pemungutan pajak. Yang pertama, potongan pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan seperti gaji, upah, honorarium, dan lain-lain. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja sebagai pemotong pajak dan disetorkan ke kas negara. Yang kedua, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada pihak lain seperti sewa, royalti, jasa, penghasilan lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan seperti gaji, upah, tunjangan, bonus, dan penghasilan lain yang diterima oleh karyawan. Sifat pemotongan pajak. Yang pertama, progresif, yaitu tarif meningkat seiring dengan besarnya penghasilan, contohnya PPh 21. Yang kedua, proporsional, yaitu tarif tetap berapapun nilai objek pajaknya, contoh PPh 22 impor. Yang ketiga, final, tidak dapat dikreditkan dengan pajak lain langsung bersifat final, contoh PPh pasal 4 ayat 2. Mekanisme pemotongan pajak terbagi atas 4, yaitu yang pertama, penunjukan pemotongan pajak terdiri atas pemberi kerja, bendaharawan, badan tertentu, dan pihak lain yang ditunjuk. Yang kedua, pemotongan dan pemungutan dilakukan di saat pembayaran penghasilan. Yang ketiga, penyetoran pajak yang telah disetor ke kas negara melalui bank persepsi, batas waktu umumnya 10 bulan berikut. Yang keempat, pelaporan disampaikan melalui SPT masa PPh ke kantor pajak, batas waktu umumnya tanggal 20 bulan berikut. Sistem pajak yang diterapkan Indonesia meliputi 3 sistem. Self-assessment system. Sistem pemungutan pajak yang membebankan wajib pajak pribadi menghitung besaran pajaknya sendiri. Contohnya, PPN. 2. Official assessment system. Sistem pemungutan pajak yang membebankan petugas pajak untuk menghitung besaran pajak dari wajib pajak. Contohnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB. 3. Withholding system. Sistem pemungutan pajak yang membebankan pihak ketiga untuk menghitung besaran pajak dari wajib pajak, contohnya PPh. Contoh kasus singkat, misalnya seperti karyawan A menerima gaji sebesar 10 juta. Pemberi kerja memotong PPh 21 sesuai progresif. Pajak disetor dan dilaporkan dalam SPT masa. Pernah nggak sih kamu bertanya kenapa kita harus bayar pajak? Apa sebenarnya fungsi pajak untuk suatu negara? Pajak itu seperti uang gotong royong yang kita bayar untuk membangun negara. Pertama, pajak digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Contohnya, jalan raya yang kita pakai itu dibiayai dari pajak. Kedua, pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi. Dengan pajak, pemerintah bisa mengatur anggaran untuk mengatasi inflasi, kemiskinan, atau bencana alam. Ketiga, pajak juga mendukung keamanan dan pertahanan negara, seperti anggaran untuk polisi dan tentara. Jadi, bila tersalurkan dengan baik, pajak itu penting untuk mendukung berbagai kebutuhan negara dan memastikan kehidupan masyarakat berjalan lancar dan sejahtera. Jadi, kesimpulannya, pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Sedangkan sifat pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak atau sering disingkat dengan DPP. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.